Kisah penyucian Zainab radhiyallahu anha dalam peristiwa tuduhan palsu. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha masih memiliki pertalian keluarga dengan Rasulullah SAW, yaitu sebagai sepupunya. Ia memeluk Islam pada permulaan Islam. Mula-mula ia menikah dengan Zaid radhiyallahu anhum, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan dan dianggap sebagai anak angkat oleh Nabi SAW. Zaid radhiyallahu anhum adalah kesayangan Rasulullah SAW yang sudah dianggap sebagai anak sendiri, sehingga ia pernah disebut dengan nama Zaid bin Muhammad SAW. Namun setelah beberapa lama, Zaid radhiyallahu anhum merasa tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Zainab radhiyallahu anha, sehingga dicerailah Zainab radhiyallahu anha pada saat itu. Nabi SAW ingin menghapuskan anggapan bahwa anak angkat sama seperti anak sendiri, yaitu tidak boleh menikahi bekas istri anak angkatnya. Untuk menghapus adat jahiliyah itu, beliau mengirim lamaran kepada Zainab radhiyallahu anha. Jawab Zainab radhiyallahu anha, "Aku akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan Robku." Kemudian ia berwudu dan sholat. Ia tidak menjawab lamaran Nabi SAW sebelum bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu membuahkan keberkahan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab radhiyallahu anha melalui Quran surat Al-Ahzab 37. Ketika ayat ini turun, Zainab radhiyallahu anha langsung diberitahu akan kabar gembira tentang pernikahannya. Ia langsung mengeluarkan perhiasan yang dipakainya dan ia berikan kepada pembawa berita itu. Lalu bersujud dan berjanji akan berpuasa selama 2 bulan. Zainab radhiyallahu anha sangat bangga dengan peristiwa ini, sebab semua istri Nabi SAW dinikahkan oleh keluarga mereka, sedangkan dirinya dinikahkan langsung dari langit dan peristiwa itu diturunkan di dalam Al-Quran. Inilah yang membuat persaingan antara Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW dengan Zainab radhiyallahu anha yang telah dinikahkan dari langit. Walaupun demikian, ketika Zainab radhiyallahu anha ditanya pendapatnya oleh Nabi SAW mengenai fitnah kaum munafik terhadap Aisyah radhiyallahu anha, ia menjawab, "Aku hanya mengetahui kebaikan pada diri Aisyah, dan ia adalah orang yang sangat soleh." Padahal Aisyah radhiyallahu anha adalah saingannya sebagai istri, dan saat itu merupakan kesempatan untuk menjatuhkan martabat Aisyah radhiyallahu anha di mata suaminya, karena ia adalah saingan terberat di antara istri-istri Nabi SAW yang lain. Namun Zainab radhiyallahu anha justru menjaga nama baik Aisyah radhiyallahu anha, bahkan memujinya. Zainab radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat soleh. Ia selalu sibuk berpuasa, sholat sunat, dan biasa bekerja dengan tangannya sendiri. Hasil kerjanya itu ia sedekahkan kepada fakir miskin. Ketika Nabi SAW akan wafat, azwajun mutahharoh, para istri Nabi SAW bertanya kepada beliau, "Siapakah yang paling dahulu wafat setelah engkau?" Beliau menjawab, "Yang paling panjang tangannya." Maka para istri Nabi SAW segera mengukur tangan mereka dengan kayu. Namun akhirnya mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan tangan panjang ialah yang paling banyak bersedekah. Dan ternyata istri Rasulullah SAW yang lebih dulu wafat adalah Zainab radhiyallahu anha. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ia telah menentukan gaji untuk istri-istri Nabi SAW. Setiap mereka dikirimi 12.000 dirham, termasuk Zainab radhiyallahu anha. Ia dikirimi jumlah yang sama, tetapi Zainab radhiyallahu anha malah mengira bahwa uang itu untuk semua istri Nabi SAW, sehingga ia berkata kepada utusan pembawa uang itu untuk membagikannya. Sebaiknya diberikan saja kepada istri Nabi SAW yang lain. Utusan itu berkata, "Uang ini adalah bagianmu, dan ini adalah bagian untuk setahun." Subhanallah, ia berseru kaget sambil menutupkan kain ke mulutnya. Lalu sedikit pun ia tidak melihat uang tersebut. Ia menyuruh utusan itu, "Simpan saja uang itu di pojok kamar, dan tutuplah uang itu dengan kain ini,
Kemudian ia berkata kepada Barzah radhiyallahu anhum yang menceritakan kisah ini, ambillah kantong dan isilah sedikit dengan uang itu, lalu berikanlah kepada fulan dan fulan. Ia menyebutkan beberapa nama sanak saudara dan para janda. Masing-masing mendapat bagian tertentu. Tidak lama kemudian, semuanya sudah habis dibagikan. Hanya tersisa sedikit di bawah kain penutup itu. Dan barulah Barzah radhiyallahu anhu mengungkapkan keinginannya terhadap uang itu. Jawab Zainab radhiyallahu anha, ambillah uang yang tersisa di bawah kain itu untukmu. Barzah pun mengambil sisanya. Setelah dihitung, ternyata tersisa 84 dirham. Selanjutnya, Zainab radhiyallahu anha mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, jangan sampai harta seperti ini datang kepadaku tahun depan, yang kedatangannya menjadi fitnah bagiku, dan sebelum ia menerima gaji tahun berikutnya, ia telah wafat lebih dulu." Ketika Umar radhiyallahu anhu mendengar bahwa uang yang dikirim olehnya telah habis disedekahkan oleh Zainab radhiyallahu anha, maka Umar radhiyallahu anhu mengirim lagi 1000 dirham kepada Zainab radhiyallahu anha agar digunakan untuk keperluannya. Begitu uang itu diterima, saat itu juga uang itu ia sedekahkan semuanya. Meskipun zaman itu adalah zaman kemenangan, Zainab radhiyallahu anha telah meninggal dunia tanpa memiliki uang di rumahnya walaupun sedirham, atau meninggalkan harta lainnya. Ia hanya meninggalkan rumahnya, dan karena ia dikenal telah banyak bersedekah, maka ia digelari ma'wal masakin, yaitu tempat kembali orang-orang miskin, tabakot. Seorang wanita berkata, Zainab radhiyallahu anha memiliki selembar kain yang diberi warna kuning tua. Ketika itu Rasulullah SAW masuk, dan ketika melihat kami sedang memberi warna kuning pada kain itu, beliau keluar lagi. Zainab radhiyallahu anha berpikir, mungkin Rasulullah SAW tidak menyukai kain yang diberi warna tersebut. Maka ia segera membasuh kembali kain itu. Pada saat Rasulullah SAW mengunjunginya pada lain waktu dan beliau tidak melihat kain itu, barulah Rasulullah SAW masuk ke dalamnya. Abu Daud. Pada umumnya, wanita sangat menyukai harta dan warna-warna yang menyala. Tetapi Zainab radhiyallahu anha tidak menyukai harta meskipun ia seorang wanita yang masih belia. Bahkan ia sanggup menghilangkan warna-warna kesukaannya semata-mata karena isyarat dari Rasulullah SAW.